Akibat terjadinya sedimentasi pada tahun 2011, total kapasitas dari waduk yang terbentuk akibat dibangunnya bendungan ini diperkirakan tinggal 107,2 juta meter kubik dengan kapasitas aktif sebesar 97 juta meter kubik dan kapasitas non-aktif sebesar 10,1 juta meter kubik. Pemanfaatan air yang terbentuk oleh bendungan ini dimanfaatkan untuk membangun listrik melalui sebuah PLTA berkapasitas 6,5 MW serta sebagai sumber air minum sebesar 8,02 meter kubik per detik. Air yang terbendung juga dimanfaatkan untuk mengaliri lahan pertanian seluas 7.540 hektar. Bendungan ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya banjir di Tulung Agung bersama terowongan Neyama di Kecamatan Besuki. Bendungan Wonorejo kini juga menjadi salah satu objek wisata andalan Kabupaten Tulung Agung serta Pantai Opo. Beberapa sarana akomodasi pun telah dibangun di sekitar Bendungan Wonorejo, salah satunya adalah Swallow Resort. Terowongan Neyama, terowongan Tulung Agung Selatan atau biasa disebut sebagai terowongan Neyama adalah sebuah terowongan drainase yang terletak di Besuki, Tulung Agung. Terowongan ini berfungsi untuk mengalirkan sebagian air Sungai Ngasinan, Sungai Tawing, dan Sungai Dawir ke Samudra India agar tidak membentuk rawa dan menyebabkan banjir di Tulung Agung bagian selatan. Dalam bahasa Jepang, Neyama berarti gunung akar. Neyama kemungkinan berasal dari terjemahan yang dibuat oleh tentara Jepang untuk menyebut bukit yang ditembus oleh terowongan ini, yakni Tumpak Oyot, yang dalam bahasa Jawa berarti bukit akar. Sejarah, latar belakang. Hingga bahasa pendudukan Belanda di Indonesia terdapat dua rawa di Tulung Agung bagian selatan, yakni Rawa Bening dan Rawa Gesikan, yang total luasnya mencapai 3.000 hektar. Di musim hujan, luas dari dua rawa tersebut dapat mencapai 25.000 hektar. Akibat meluapnya Sungai Ngasinan, Sungai Tawing, dan Sungai Dawir sehingga oleh masyarakat setempat disebut sebagai wilayah campur darat. Meluapnya tiga sungai tersebut antara lain disebabkan karena Sungai Brantas juga mengalami sedimentasi akibat letusan Gunung Kelut, sehingga air dari tiga sungai tersebut tidak dapat ditampung oleh Sungai Brantas. Angkatan Laut Belanda pun memanfaatkan dua rawa tersebut sebagai salah satu markas bagi pesawat terbang laut miliknya. Pada tahun 1916 telah muncul gagasan untuk mengalirkan air dari tiga sungai tersebut ke Samudra Hindia guna mengatasi banjir di Tulung Agung bagian selatan, tetapi belum dapat terlaksana. Pada tahun 1939, perencanaan untuk mengatasi banjir tersebut mulai disusun oleh seorang insinyur berkebangsaan Belanda, yakni H. Vlugter. Ia lalu menghasilkan perencanaan berupa mengalirkan sebagian air Sungai Ngasinan dan Sungai Tawing ke Rawa Bening dan Rawa Gesikan, agar tidak semuanya mengalir ke Sungai Brantas. Dengan mengubah aliran dari dua sungai tersebut, banjir yang disebabkan oleh dua sungai tersebut diharapkan dapat berkurang, sehingga memungkinkan pembukaan lahan pertanian baru dan mengurung Rawa Gesikan secara alami dengan memanfaatkan sedimen yang terbawa oleh dua sungai tersebut. Infrastruktur yang kemudian dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mewujudkan rencana tersebut antara lain Bendung Widoro, Sudetan, Munjungan untuk menghubungkan Sungai Tawing dan Sungai Ngasinan, Bendung Sumber Gayam, Sudetan Ngasinan Ngrowo, Pintu Air Ciluwo, dan sebagainya. Setelah selesai dibangun, semua infrastruktur tersebut ternyata belum dapat mengurangi banjir, antara lain karena sedimentasi yang terjadi jauh lebih cepat dari yang direncanakan. Akibatnya, bagian hulu pintu air Ciluwok pun dipenuhi oleh sedimen. Selain itu, sedimen yang mengendap di Sudetan Ngasinan Ngrowo juga mencapai ketinggian 4 hingga 5 meter, sehingga memperkecil kapasitas pengaliran dari sudetan tersebut. Sedimentasi yang terjadi di Rawa Gesikan juga terjadi lebih cepat dari yang direncanakan, sehingga kapasitas tampung dari rawa tersebut malah berkurang. Musim hujan, Rawa Gesikan dan Rawa Bening pun dapat meluas hingga 28.000 hektar. Padahal sebelumnya hanya mencapai 25.000 hektar. Terowongan Neyama Lama.
Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Residen Kediri saat itu, Enji Kihara, menggagas pembangunan terowongan untuk mengurangi luas rawa dengan cara mengalirkan sebagian air Sungai Ngasinan dan Sungai Tawing ke Samudra Hindia. Terowongan ini diharapkan memungkinkan penanaman padi di lahan yang sebelumnya rawan menjadi rawa, sehingga mendukung pemenuhan makanan bagi tentara Jepang. Terowongan lalu dimulai dibangun pada tanggal 1 Februari 1943 dengan anggaran biaya sebesar 750.000 gulden, yang mana 30.000 gulden diantaranya disediakan oleh pemerintah Karisidenan Kediri, sementara sisanya disediakan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Tiap kepala desa setempat diberi tugas untuk menyediakan pekerjaan dalam jumlah tertentu, sehingga terkadang kepala desa juga harus membujuk warga agar jumlah pekerja dapat terpenuhi. Tiap pekerja mendapat upah bersih sebesar 0,14 gulden per hari. Sementara mandor mendapat upah bersih sebesar 0,38 gulden per hari. Selama 9 bulan pertama, pekerjaan dikerahkan untuk pembangunan terowongan rata-rata sebanyak 6.666 orang per hari. Sebelum terowongan mulai dibangun, dilakukan pembangunan saluran air di kaki bukit dengan menggunakan peralatan sederhana. Pada akhir bulan September 1943 telah berhasil dibangun saluran air sepanjang 4 km. Untuk meledakan batu-batu kapur di kaki bukit, kemudian digunakan sejumlah bahan peledak yang disisihkan dari proyek pengembangan tambang batu bara di Baya. Pemerintah Karisidenan Kediri lalu juga meminjam mesin bor dan kompresor udara dari Ishihara Sangyo. Pada bulan Oktober 1943, terowongan pun dibangun. Pada tanggal 27 April 1944, Jawa Shibun memberitakan bahwa pemerintah Karisidenan Kediri bertekad menyelesaikan pembangunan terowongan pada bulan Juni 1944 dengan jumlah pekerja rata-rata 740 orang per hari. Selama proses pembangunan terowongan, puluhan pekerja meninggal antara lain karena beratnya beban kerja, beratnya medan kerja, dan terjangkit malaria. Meninggalnya puluhan pekerja tersebut lalu menjadi salah satu pemicu terjadinya pemberontakan Peta Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Setelah selesai dibangun pada bulan Juli 1944, terowongan sepanjang 800 meter tersebut tidak dirawat dengan baik, sehingga akhirnya runtuh dan hanya menyisakan sebagian terowongan di bagian belakang. Terowongan Neyama 1. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1956, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur mengusulkan pembangunan parit raya untuk mengalirkan air Sungai Ngasinan dan Sungai Tawing ke Samudra Hindia. Agar tidak semuanya mengalir ke Sungai Brantas, pemerintah Indonesia lalu menunjuk Nippon Koi untuk melakukan survei. Nippon Koi kemudian menyimpulkan bahwa untuk menembus bukit yang ada di Tulungagung bagian selatan, terowongan lebih cocok untuk dibangun daripada saluran air, karena tidak perlu menggali tanah dalam jumlah yang banyak. Nippon Koi pun mengusulkan pembangunan terowongan berdiameter 7,2 meter sepanjang 1000 meter untuk mengalirkan sebagian air Sungai Ngasinan dan Sungai Tawing ke Samudra Hindia. Terowongan lalu mulai dibangun pada tahun 1959 oleh Kajima dengan menggunakan dana pampasan perang dari Jepang sebanyak 2 juta US dollar. Pada tanggal 31 Agustus 1960, Asahi Shimbun memuat berita berjudul Successful Repression Work in Indonesia yang menyatakan bahwa terowongan telah selesai digali pada tanggal 3 Agustus 1960 dan mulai dilapisi dengan beton. Terowongan direncanakan selesai pada bulan Maret 1961. Asahi Shimbun juga menyatakan bahwa harga tanah di sana telah naik 3 kali lipat. Selain itu juga dilakukan pembangunan bendung-bendo untuk mengalirkan air Sungai Ngasinan ke Parit Raya dan pintu air Kendal untuk mengatur debit air rawa bening yang dialirkan ke Parit Raya. Setelah semua infrastruktur tersebut selesai dibangun pada tahun 1961, luas rawa bening dan rawa gesikan di musim hujan pun berkurang mencapai hanya 13.000 hektar, 13.600 hektar. Padahal sebelumnya dapat mencapai 28.000 hektar. Di musim kemarau, luas dua rawa tersebut juga berkurang dari 3.000 hektar menjadi 1.500 hektar. Hanya setahun setelah terowongan selesai dibangun, hasil pertanian di sana pun meningkat sebesar 2 juta US dollar. Malaria juga hampir tidak pernah terjadi lagi, sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Pejabat pemerintah Indonesia pun terkesan dengan teknologi yang digunakan pada pembangunan terowongan, sehingga kemudian mengarah pada pengembangan sejumlah infrastruktur lain di sepanjang Sungai Brantas.
Setelah terowongan selesai dibangun, masyarakat juga menjadi berminat untuk makin memperkecil luas rawa bening dan rawa gesikan. Masyarakat pun bergotong royong membuat saluran-saluran drainase untuk mengalirkan air dari dua rawa tersebut ke terowongan. Sehingga pada tahun 1976 telah digali saluran drainase sepanjang 20 km. Dengan selesainya pembangunan saluran drainase tersebut, luas dua rawa tersebut di musim hujan pun berkurang dari 13.000 hektar menjadi hanya 8.000 hektar, yang mana 4.120 hektar diantaranya hanya tergenang air selama 14 hari per tahun. Sehingga oleh masyarakat juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Terowongan Neyama 2 untuk mengeringkan rawa seluas 1.500 hektar yang masih tersisa dari pembangunan terowongan pertama, pemerintah Indonesia kemudian merencanakan pembangunan Parit Agung dan ke terowongan kedua untuk mengalirkan air Sungai Dawir ke Samudra India. Terowongan lalu mulai dibangun oleh Berantas Abipraya pada bulan Mei 1981 dengan menggunakan dana pinjaman dari ADB sebesar 45,263 juta US dollar dan anggaran pemerintah Indonesia sendiri sebesar 3,485 miliar rupiah. Pada bulan Oktober 1986, parit sepanjang 24,2 km dan terowongan sepanjang 1.200 meter pun selesai dibangun, beserta 10 unit jembatan untuk memudahkan masyarakat dalam menyeberangi parit. Selain itu juga dilakukan pembangunan pintu air Tulung Agung untuk mengatur debit air Sungai Ngrowo yang dialirkan ke Sungai Berantas. Peningkatan kapasitas pengairan Sungai Ngrowo menjadi 60 meter kubik per detik dan perbaikan terowongan pertama. Untuk memanfaatkan derasnya air yang mengalir melalui terowongan kedua, pemerintah Indonesia lalu merencanakan pembangunan sebuah PLTA berkapasitas 36 MW yang akhirnya mulai dibangun pada bulan April 1989 dengan menggunakan dana pinjaman dari pemerintah Austria sebesar 28,2 US dollar, 28,2 juta US dollar dan anggaran pemerintah Indonesia sendiri sebesar 6,61 miliar rupiah. PLTA dapat membangkitkan listrik hingga 184.000 MW per tahun tersebut pun selesai dibangun pada bulan Desember 1991 dengan sebagian besar permesinannya dipasok oleh Volkswagen asal Australia. Wisata candi. Selain itu, Tulung Agung juga mempunyai beberapa bangunan candi yang tersebar di beberapa tempat, yaitu Candi Dadi yang terletak di puncak bukit di Desa Sanggerahan, Kecamatan Boyolangu, Candi Cungkup, Candi Sanggerahan yang terletak di Desa Sanggerahan, Kecamatan Boyolangu, Candi Gayatri Boyolangu yang terletak di Kecamatan Boyolangu, Candi Miri Gambar terletak di Kecamatan Sumber Gempol, Candi Bodo terletak di Kecamatan Kalidawir, Candi Penampihan berada di lereng Gunung Wilis, Kecamatan Sendang. Di selatan Tulung Agung, tepatnya di Kecamatan Campur Darat, sebuah telaga yang bernama Telaga Deburet. Telaga ini tak pernah kering walaupun letaknya di perbukitan Kapur Selatan yang terkenal kering dan panas saat musim kemarau datang.